Selamat datang di channel Muhammad Eko Wahyudi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru. Bagi pendengar sekalian agar Mimin semangat bikin konten, yuk sawar agar Mimin bisa beli kopi buat bergadang. Dan semoga yang sudah sawar lewat link di deskripsi semoga rezekinya lancar amin amin. Di wilayah sekte Profound Heaven, anggota lainnya telah tiba di lokasi penyerbuan. Mereka tampak berhasil menghadapi dan mengalahkan banyak anggota sekte Wind Thunder yang menyerang. Di antara anggota sekte Wind Thunder yang tersisa, ada yang mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan Yunian. Ia mengabarkan bahwa para tetua dari sekte Featheret Immortal kini berada di sekte Wind Thunder. Melihat Yunian yang panik, anggota Wind Thunder yang terluka parah tertawa licik di hadapannya dengan nada mengejek. Ia mengungkapkan bahwa ancaman terbesar adalah kehancuran sekte Profound Heaven melalui binatang iblis. Ia juga menambahkan dengan senyum meremehkan bahwa para tetua dari Featheret Immortal kini telah bergabung dengan Master Chen Yunhee, ketua sekte Wind Thunder, untuk menguasai puncak immortal demi kepentingan keturunannya. Pria itu berdiri sempoyongan dan tertawa sinis, seraya berkata, "Hei Yunian, ketua sekte Profound Heaven, kau dan rekan-rekanmu pasti binasa. Mundurlah dan menyerahlah selagi bisa." Ia melanjutkan dengan hinaan, mengatakan bahwa jika Yunian cerdas, sebaiknya menyerah dan menjadi budak sekte Wind Thunder. Mendengar kabar genting dari lawannya, Yunian dan rekan-rekannya tampak geram dan penuh emosi. Tanpa ragu, Yunian menghunuskan pedangnya dan menebas leher lawannya hingga tewas. Dengan wajah cemas, ia segera berkata kepada Desu dan Qians, "Kita harus segera menuju sekte Wind Thunder untuk menyelamatkan Peak Master, adik Yi yang ada di sana." Yunian terbang ke langit memimpin tim menuju sekte Wind Thunder. Ken bertanya kepada Desu, apakah adik Yi bisa menang melawan sekte Featheret Immortal? Desu menjawab, mustahil. Mereka di tahap Divine Transformation, sementara adik Yi hanya di Nas and Soul. Itu seperti semut melawan kereta. Yunian terlihat serius dan bergumam, meski adikku kuat, aku rela menyerahkan nyawaku demi membebaskannya. Dia adalah harapan sekte Profound Heaven. Yunian juga berharap adik Yi tidak bertindak ceroboh. Aku segera menyusulmu, gumam Yunian gelisah dalam hatinya. Adegan berpindah ke sekte Wind Thunder. Junlin, yang kini melawan sekte tersebut sendirian, menampilkan wajah sangar seperti iblis yang kejam. Matanya yang merah menyala menunjukkan niat buruk, dan senyumnya yang licik tampak begitu menyeramkan. Meskipun sendiri, Jun tetap berdiri dengan penuh percaya untuk menghadapi tantangan apapun yang ada di hadapannya. Melihat Junlin tersenyum mengerikan, Yunru tertawa terbahak-bahak seperti melihat pelawak bersama anggota sekte lainnya. "Kau gila!" teriak salah seorang anggota. "Jun, tetuamu yang lainnya ikut menghina." "Benar, bocah itu bahkan tak pantas menyentuh sepatu tetuamu." Semua anggota sekte Wind Thunder menertawakan Junlin, yang mendapat hinaan keji. Junlin tetap diam dan tidak membalas, namun si Aki Jenggot, tetuamu yang sombong di samping Master Chen, kembali meremehkan Junlin. "Kau anak ingusan, kultivator sampah dari tanah tandus. Apa kau berani bersikap kurang ajar? Junlin dan sekte kalian akan hancur lebur," ujar si tua bangke dengan angkuh, mengancam Junlin. Mendapat tantangan dari Aki Jenggot Kolot, Junlin tidak gentar. Dengan tenang ia berkata, "Hei Pak Tua Janggut Kisut, kau terlalu bawel dan banyak ngoceh. Kalau memang bisa, hancurkan aku sekarang. Jangan kelamaan buang waktu." Junlin dengan tingkah santai meremehkan lawan di hadapannya. Dengan santai, Junlin meregangkan kedua tangannya yang berbunyi keretek-keretek. Wajah seriusnya kembali menantang tetuamu. "Oh, jadi kakek kolot sepertimu di tingkat Divine Transformation? Menurutku itu tidak seberapa melawan kakek tua pedagang cilok sepertimu. Ayo kita mulai bertarung 1 lawan 1, tapi yang kalah jadi cucu," ujar Junlin menantang tetuamu dengan gaya ludruk komedinya. Mendengar tantangan Junlin, tetuamu langsung mengeluarkan jurus aura gelapnya yang berbentuk telapak tangan hitam. Namun, Junlin yang berada di depan tetuamu, meski dihadapkan dengan jurus mengerikan, tetap berdiri tegak dengan gagah dan tenang, menatap lawannya tanpa gentar. Di tengah kelamnya aura kegelapan tetuamu yang mengerikan, Yunhai dan anggotanya di belakang tampak tersenyum puas dalam hati. Yunhai meremehkan Junlin, bergumam, begitu si bocah ingusan Junlin kalah, sekte Profound Heaven akan tetap menjadi budak sekte Wind Thunder. Tiba-tiba, bilah layar sistem Junlin muncul dan berkata, "Ting tong. Hei Junlin, saat ini kamu menghadapi serangan dari musuh tahap akhir Divine Transformation. Maka kemampuanmu untuk menjadi lebih kuat melawan musuh yang lebih kuat telah terpicu. Kamu akhirnya mendapatkan kultivasi Peak Divine Transformation." Mendengar kabar itu, mata Junlin menjadi tajam, begitu serius dan penuh ambisi. Hanya dalam sekejap setelah mendengar kabar gembira dari sistem, tiba-tiba aura di sekitar tubuh Junlin muncul begitu deras. Dahsyatnya aura bercahaya kuning bercampur kilat yang meluap-luap. Meskipun Junlin tetap bersikap tenang, seakan mengendalikan kekuatan luar biasa itu dengan mudah. Hanya dalam sekejap setelah aura di sekeliling tubuhnya meluap-luap, Junlin lalu menunjuk dan kembali berkata meremehkan kakek cilok,
Oke kakek cilok berjenggot Divine Transformation. Apakah hanya itu saja yang kau punya? Junlin bertanya sambil tersenyum meremehkan tetuamu di hadapannya. Menunjukkan kepercayaan dirinya yang tak tergoyahkan. Melihat aura Junlin yang ternyata lebih dahsyat dan mengerikan, tetuamu tampak panik, terkejut, dan berkeringat. Dirinya tidak menduga dan berkata, apa bocah kopla ingusan sepertimu? Bagaimana bisa berada di tahap Divine Transformation? Tetuamu melihat Junlin dengan ekspresi kepanikan yang jelas di wajahnya. Yunhai yang melihat Junlin memiliki tingkatan mengejutkan berteriak panik, bagaimana sekte Profound Heaven yang rendah bisa punya kultivator Divine Transformation tingkat tinggi? Tanyanya, Yunhai merasa tak percaya dan berkata pada tetuamu, bagaimana mungkin sekte itu menyembunyikan kejutan besar? Tetuamu pun panik, bertanya-tanya bagaimana seorang komedian seperti Junlin bisa mencapai puncak Divine Transformation. Bukan hanya dua senior yang panik, banyak anggota sekte Wind Thunder juga terkejut. Seorang anggota berkata, tak menyangka ada kultivator tinggi di daerah ini. Anggota lainnya heran, mengatakan Junlin yang muda bisa mencapai tahap tinggi dalam waktu singkat. Mereka semua keheranan melihat aura mengerikan yang dimiliki Junlin. Karena panik melihat aura Junlin, Yunhai berubah cemas. Ia bertanya panik pada tetuamu, bingung harus berbuat apa. Yunhai mulai gelisah, mengemis agar tetuamu segera menyelamatkan sekte Wind Thunder. Sementara tetuamu, meski cemas, masih sok angkuh, mengingatkan Yunhai bahwa dia berasal dari sekte Featheret Immortal dan memiliki teknik yang jauh melampaui bayangan. Junlin menatap tajam sambil tersenyum licik, berkata kepada tetuamu, hei Pak Tua Jenggot Bekicot, apa kau pikir teknikmu lebih hebat dariku? Junlin dengan tingkah kocaknya meremehkan tetuamu, lalu menunjukkan jari tengahnya ke arahnya. Tetuamu kesal karena merasa diremehkan Junlin, lalu berteriak dan mengeluarkan jurus dengan tangannya. Berkata, tindakanmu konyol. Ia juga menyebutkan bahwa teknik sekte rendahan tak ada artinya dibandingkan harta karun sekte Featheret Immortal. Tetuamu kembali meremehkan Junlin dan sektenya dengan angkuhnya. Tetuamu mengeluarkan jurus dengan aura kegelapan yang sangat dahsyat, lebih gelap dari sebelumnya. Angkuhnya, dia berteriak kepada Junlin, hei bocah sombong. Aku akan tunjukkan kekuatan sebenarnya dari teknik kelas R tingkat teratas. Tetuamu menyombongkan diri sambil melancarkan jurus di hadapan Junlin. Ia mengeluarkan jurus aneh bernama Tai Azure Wood Palm yang membentuk kalajengking raksasa dari aura biru kelam. Meskipun serangan ganas itu begitu dahsyat, Junlin tetap tenang dan hanya memandang sosok jurus kegelapan itu tanpa rasa takut. Kehebohan muncul di antara anggota sekte Wind Thunder saat melihat tangan berbentuk kalajengking raksasa dari tetuamu. Mereka terkejut dan berkata bahwa teknik tersebut adalah teknik immortal dari sekte kelas atas. Salah satu anggota bawel meracau menyebutkan setiap tahapan aura, mortal, Great Spirit, Great Profound, Great Earth, Great Heaven, Great Sovereign, bahkan Spirit Great dianggap sebagai harta berharga bagi sekte Wind Thunder. Mereka menganggapnya hal yang langka. Tetuamu tertawa terbahak-bahak dengan tingkah sombongnya. Lalu berkata kepada Junlin, hei bocah ingusan yang kocak, binasa di tangan tetuamu ini adalah kehormatan bagi kultivator dari sekte terpencil sepertimu. Junlin, dengan nada meremehkan, menjawab, kakek jenglot tukang cilok, trikmu itu cuma trik biasa. Tapi kau mau pamer? Ujar Junlin dengan serius menatap tetuamu sambil mengeluarkan aura dan jurusnya, menciptakan bola api kecil di ujung jarinya. Dengan garang, Junlin berteriak, jurus Human King Seal. Dan seketika itu juga, sebuah jurus maha dahsyat yang lebih mengerikan dan lebih besar muncul, memancarkan kekuatan luar biasa yang mengguncang sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa yang sangat besar muncul, dipenuhi aura merah berapi membara yang jauh lebih mengerikan. Jurus itu menggemparkan sekitarnya, memancarkan cahaya yang begitu terang, menciptakan gelombang energi yang mengguncang tanah dan langit. Hanya dengan menggunakan jari satu tangan, Junlin mengacungkannya ke arah langit-langit. Aura bercahaya menyala begitu hebat, menggemparkan seluruh area sekitar. Dataran di ruangan itu terangkat, menghampar ke atas saat wujud tangan raksasa dari jurus Human King Seal muncul dari jari Junlin, mengguncang seluruh tempat dengan kekuatan luar biasa. Dengan wujud yang sempurna dan menggelegar, sosok jurus Human King Seal muncul seolah raksasa terbesar di langit-langit. Di bawahnya, Junlin berdiri gagah, diselimuti api dan kilatan yang mengelilinginya, menciptakan pemandangan yang sangat mengagumkan, menambah aura kemegahan dan kekuatannya yang luar biasa. Melihat sosok maha dahsyat yang mengerikan di depan mereka, seluruh anggota sekte Wind Thunder mulai panik, mulut mangap tak bisa berkata-kata. Mereka terkejut dan bertanya-tanya, teknik apa itu? Dari mana asalnya? Panik semakin melanda mereka, sadar bahwa teknik Junlin itu melampaui semua yang mereka ketahui. Dengan lingkaran seperti gerhana, Junlin mengarahkan satu tangan ke arah seluruh lawannya di sekte Wind Thunder. Dengan santai, ia membidikan jurus mengerikan itu. Tubuhnya dikelilingi kilat menyala-nyala, aura kekuatannya membara di sekelilingnya. Hanya dengan menggerakkan satu tangannya dengan santai,
Muncul salah satu aura tangan raksasa dari sosok jurus Human King Seal milik Junlin. Sementara dengan wujud sempurna menyala-nyala, maha dahsyat sosok wujud Human King Seal milik Junlin menggerakkan tangannya dengan begitu mengerikan. Di bawah sosok satu lengan dari wujud jurus Junlin, tetuamu yang berdiri terpaku sambil mengeluarkan aura biru kelamnya tampak kaku, tak bergerak, terpaku dan terpana saat menatap jurus Human King Seal milik Junlin tersebut. Melihat sosok bagaikan dewa raksasa yang sangat mengerikan di hadapannya, tetuamu hanya menatap, matanya terpaku dengan mulutnya yang menganga dan wajah yang berkeringat deras, tampak merinding, mirip aki-aki tua kebelet. Setibanya satu lengan jurus Junlin menghampirinya, tetuamu baru bergerak dengan panik. Dirinya berkata, "Siamak! Jurusku tidak mempan." Tetuamu tampak berusaha keras mencoba melawan jurus milik Junlin. Kepanikan jenggot tukang cilok, virus ketoprak komedi Junlin ternyata juga menular sama si tetuamu, karena tetuamu ternyata tidak sanggup melawan jurus tersebut. Bahkan boro-boro gerak secuil pun, muncullah aktor komedi aki jenggot si tukang cilok yang berkata, "Tunggu. Junlin, hentikan seranganmu kepadaku. Itu semuanya demi nama sekte immortal. Tolong biarkan aku hidup." Junlin, si Raja Tega, dengan tajam menatap tetuamu yang mengemis, berkata, "Hei Pak Tua Kisut, kau minta pengampunan untuk selamatkan sekte Feathered Immortal? Apa kau bercanda?" Junlin berkata serius. Ia tidak mencari masalah, tetapi tetuamu dan sekte Wind Thunder yang mulai duluan. "Aku akan hancurkan semua yang menyerang. Jika ada yang datang," ujar Junlin dengan tatapan tajam. Tetuamu yang sudah kisut kepanikan dengan mata melotot, kali mengemis pada Junlin, "Aku mengancam jika kau tidak menghancurkanku." Namun, Junlin yang tak ketan kenja itu menggerakkan jurusnya. "Kakek tua seperti dirimu masih mengancamku? Sudah jelas kau akan dibinasakan," ujar Junlin. Suaranya penuh dengan ancaman, tampak jelas di wajahnya yang menyeramkan. Dengan gerakan yang semakin menggila, Junlin menggerakkan tangan raksasa bersuhu tinggi dari jurusnya. Tangan besar itu bergerak cepat, mengikuti lengan Junlin yang seakan raksasa, dikelilingi kilat yang menggelegar, menambah kesan dahsyat dan menghancurkan. Melihat tindakan Junlin yang begitu mengerikan, Yunhai tampak panik dan melongok. Bibirnya terkunci tak mampu berkata sepatah kata pun. Sementara di depannya, si Jenglot tetuamu dihantam dahsyat oleh jurus Human King Seal milik Junlin. Tahu bahwa dirinya tak akan pernah bisa mengalahkan Junlin, Yunhai akhirnya menyerah dan tak berdaya. Ia sujud, membungkukkan badan dan menyembah Junlin dengan penuh ketakutan. "Divine Lord Ye, ini semua salah paham. Kami mengaku salah. Sekte Wind Thunder bersedia tunduk dan melayani Anda, Lord Ye," ujar Yunhai, terus menganggukkan kepala, memohon ampunan dari Junlin yang mengerikan. Yunhai dan seluruh anggota sekte Wind Thunder bersujud pada Junlin, memohon ampun dan bersedia melayani. "Kami siap melayani Lord Junlin," ujar mereka. Namun, Junlin dengan santai berkata, "Hei, kalian pikir pantas jadi peliharaanku? Peliharaanku harus yang imut dan cabi. Kalian semua, amit-amit." Junlin tertawa meremehkan mereka. Yunhai yang sudah panik mencoba mengancam Junlin lagi, mengatakan bahwa anaknya ditakdirkan menjadi immortal yang tangguh. Dengan licik, ia memperingatkan Junlin agar tidak berambisi, menyebutkan bahwa tindakan Junlin hanya akan mendatangkan malapetaka seperti buah sial. Namun, ancaman itu tetap tidak menggentarkan Junlin, yang hanya menanggapinya dengan sikap santai. Junlin, dengan hati yang teguh dan prinsip yang kuat, justru semakin terlihat buas dan ganas. Matanya yang merah menyala memancarkan aura vampir yang mengerikan, seolah-olah ia sangat menginginkan kekuatan dari anak Yunhai. Tatapannya yang tajam penuh ambisi membuat seluruh anggota sekte Wind Thunder merasakan ketegangan yang luar biasa. Dengan penuh keagungan, Junlin berdiri tegap di depan Yunhai dan seluruh anggota sekte Wind Thunder. Dengan suara yang menggetarkan, ia menegaskan bahwa jika ada yang berani membuatnya marah, bahkan melukai rekan-rekannya, ia tidak segan untuk menghancurkan semuanya. Junlin mengingatkan Yunhai bahwa merekalah yang pertama kali memulai onar dengan sekte Profound Heaven. Ia menyatakan bahwa usai hari itu, sekte Wind Thunder akan musnah. Dengan tegas, mata tajamnya, Junlin setelah menghancurkan tetuamu, melanjutkan dengan jurusnya yang semakin mengerikan. Dengan aura panas yang membara, ia merentangkan tangan besar, siap menghancurkan seluruh anggota sekte Wind Thunder di bawahnya. Anggota sekte yang masih bersujud hanya bisa berteriak dan meminta ampun, namun Junlin tak bergeming sedikit pun. Dalam sekejap, jurus Junlin yang menggelegar mengeluarkan bola meteor berselimut kilat yang memancarkan kengerian. Ledakan dahsyat menghancurkan segala yang ada, membinasakan seluruh bangunan dan orang-orang dari sekte Wind Thunder tanpa ampun. Setelah kehancuran sekte Wind Thunder yang tersapu habis oleh amukan jurus Junlin, sebuah kotak berharga yang sebelumnya digenggam Yunhai tampak terlempar ke tanah. Kotak itu tergeletak di atas dataran yang telah hangus dan hancur, menjadi satu-satunya benda yang tersisa di tengah kehancuran total, bagaikan bencana maha dahsyat. Namun, di tengah runtuhan sekte Wind Thunder, Junlin berdiri dengan santai.
Meski kotak berisi pil Nasen Sol terjatuh di dekatnya, Junlin hanya melirik sejenak tanpa memungutnya. Dengan tenang, ia berkata, "Saya bicara kepada Roh Yunhai, aku akan menunggu anakmu yang kau sebut immortal tangguh. Biarlah ia datang kepadaku untuk balas dendam. Akan kubuat ia menjadi XP bagiku." Ucapannya penuh percaya diri. Sementara sekelilingnya hanyalah abu dan kehancuran yang ditinggalkannya. Tiba-tiba, Junlin menoleh ke arah langit. Matanya tajam menatap sosok yang mendekat dari kejauhan. Tampak bayangan seperti kelompok capung terbang di awan. Junlin segera mengenali siapa mereka. "Hah, itu Yunian," gumamnya sedikit tersenyum. Bersama beberapa rekannya, Yunian terbang mendekat, membawa aura sekte Profound Heaven yang kini menjemputnya. Junlin berdiri tegap, menatap kedatangan mereka tanpa berkata banyak, namun jelas terlihat ia menyambut mereka dengan bangga. Sesampainya Yunian, Qians, dan Desu, mereka terkejut melihat kehancuran sekte Wind Thunder. Yunian berkata kagum, "Adik Ye, kau luar biasa. Kau masih di sini?" Junlin hanya tersenyum tipis dan menjawab tenang, "Tentu saja. Memang aku mau di mana lagi?" Ucapannya membuat semua tercengang. Junlin, dengan wajah sopolosnya, melanjutkan, "Ya, aku cuma bantu bersihin sedikit kok. Kalau kelihatan kayak kiamat, itu cuma efek samping kecil." Yunian dan yang lainnya hanya bisa melongo, tak percaya. "Adik, kau benar-benar seperti dewa penghancur," ujar Yunian setengah kagum setengah bingung melihat sikap santai Junlin. Junlin yang ditarik oleh Yunian hanya bisa melongo aneh. Kak Yunian, aku ini bukan bocah tahu," ujar Junlin sok protes. Namun, Yunian begitu khawatir sambil berkata, "Di sini terlalu bahaya. Untung tetua sekte Featheret Immortal melewatkanmu. Ayo kita pergi sebelum masalah semakin rumit," ujar Yunian yang begitu bergegas panik. Sementara itu, Qians di belakangnya hanya terdiam melihat drama kocak mereka. Junlin yang mendengar ucapan Yunian hanya menghela nafas panjang dengan wajah sok polos. Ia berkata, Kak Yunian, apa kau pikir tetua itu benar-benar membiarkanku?" Padahal dia sudah jadi abu sebelum sempat mengucap selamat tinggal. Desu dan Qians yang mendengar itu langsung terbelalak kaget, sementara Yunian malah terdiam mematung seperti patung. Junlin melepaskan tangan Yunian dengan tenang dan wajah penuh percaya. Berkata, "Oh, jadi maksudmu tetua itu? Tenang saja, Senior Yunian, aku sudah mengurusnya sampai tuntas." Yunian yang mendengar itu hanya bisa melongo. Sementara Desu dan Qian saling pandang tak percaya dengan betapa santainya Junlin menyampaikan hal tersebut. Mendengar Junlin yang mengejutkan, Yunian terbelalak dengan mulut menganga, tak percaya dengan nada panik. "Kau menghabisi tetua dari sekte Featheret Immortal? Mereka para kultivator Divine Transformation." Sementara Qians di samping Yunian tersenyum senang, merasa semakin yakin dengan kekuatan Junlin yang luar biasa. Dengan bangga, Qians berkata, "Aku sudah tahu, adik Ye pasti bisa menghadapinya," ujar Qians, berusaha menenangkan Yunian yang khawatir. Junlin menepuk pundaknya sambil tersenyum, berkata, "Aku juga tidak menyangka kini sudah berada pada tingkat Divine Transformation." Yunian yang mendengar penjelasan Junlin masih tampak terkejut, merasa apa yang dilakukan Junlin begitu tak terduga. Setelah itu, Junlin dengan santai mengatakan, "Sekarang saatnya menjarah harta karun sekte Wind Thunder." Ia berkata dengan nada mengajak, seolah merencanakan serbuan besar. Setelah mendengar rencana Junlin untuk menjarah, Yunian semakin bingung, bergumam dalam hati sambil menatap Junlin dari belakang. Dirinya tak menyangka bagaimana mungkin junior yang sering disapa adik Ye dan dikenal polos kini memiliki tingkat kultivasi di tahap Divine Transformation. Yunian bertanya-tanya dalam hati, masih tak percaya dengan perubahan besar yang terjadi pada Junlin. Sementara Yunian masih merenung keheranan, tiba-tiba Desu muncul dari hadapan mereka. Setelah menjarah, dirinya berkata kepada Junlin dan Yunian bahwa ia berhasil menemukan pil Nasen Sol yang ada dalam sebuah kotak yang diyakininya berasal dari sekte Featheret Immortal. Desu menunjukkan kotak tersebut sambil tertawa, seolah bangga atas temuan berharga itu. Saat Desu menghampiri Yunian dan Junlin, di sanalah Junlin berkata kepada Yunian bahwa pil Nasen Sol tersebut akan diberikan sebagai hadiah untuk segera mencapai tingkat kultivasi Nasen Sol. Tanpa ragu, meskipun masih kebingungan, Yunian berkata terima kasih kepada Junlin dan Desu karena telah memberikan pil berharga tersebut dan tentu akan menerimanya. Di tengah diskusi hangat mereka bertiga, tiba-tiba bilah layar sistem Junlin kembali muncul. Sistem itu mengatakan bahwa telah terdeteksi seseorang dalam radius 100 mil yang kemungkinan adalah seorang master dari sekte Demon peringkat True Immortal. Sistem juga kembali bertanya kepada Junlin, apakah Junlin ingin merekrut orang tersebut menjadi muridnya untuk mendapatkan hadiah imbalan yang tak terbayangkan? Mendengar bilah status layar mengatakan hal yang langka, Junlin tampak terdiam dengan wajah sangat terkejut. Dirinya tidak menyangka akan ada seseorang yang begitu kuat dalam jarak dekat, terlebih lagi seorang Master True Immortal dari Sekte Demon.
Junlin merenung sejenak, mempertimbangkan apakah akan merekrut orang tersebut atau melanjutkan rencananya sendiri. Mendengar misi dari sistem, semangatnya kembali muncul. Ia bergumam, ternyata sistem memberikan misi untuk merekrut Master Sekte Demon peringkat True Immortal. Jika berhasil, aku bisa naik menjadi immortal dan menguasai Tanah Tandus serta Provinsi King. Junlin semakin bersemangat dengan ambisi tinggi yang membara. Sementara itu, adegan berpindah ke tempat yang sangat tenang di sebuah hutan yang rimbun dan damai, yang dikenal dengan nama Purple Vault Bamboo Grove. Namun, di tengah hutan bambu yang sangat tenang tersebut, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Muncul pergerakan sesuatu yang samar-samar berwarna merah yang tampak bergerak secepat kilat. Entah dari mana datangnya, sosok tulang kerontang muncullah seorang kakek tua, si kepala gundul, jidatnya jenong, yang tengah berlari-lari mengejar seseorang yang disebutnya sangat cantik. Dengan wajah bekicot tua yang tampak seperti zombie, kakek gundul itu lidahnya menjulur, dirinya tampak ngiler, mungkin ngidam es kemong. Sambil berlari dengan tubuh begeng yang kerempeng, kulit yang melar siap sobek bagaikan kain yang rombeng, ternyata di hadapan kakek tua itu berlari dengan panik seseorang yang berparas sangat cantik nan rupawan. Orang itu mengenakan baju merah cerah, ia melompat cepat berpindah dari satu batang bambu ke batang bambu lainnya, seakan dikejar oleh bahaya. Terima kasih sudah menyimak akun ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru. Jangan lupa untuk like video tersebut agar Mimin terus semangat dalam terus berkarya.